Bagaimana kabar Bu Okta hari ini? Baik, Pak Erwin. Nah, mohon waktunya karena hari ini saya ingin mengadakan acara percakapan pra-observasi. Nah, sebelumnya nanti saya mengamati jalannya Ibu mengajar di kelas ataupun supervisi di kelas. Nah, tujuan yang akan dilaksanakan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Okta laksanakan di kelas. Nah, sebelumnya kita akan melakukan persiapan awal yang nanti akan menyangkut tentang kegiatan pembelajaran dan lebih siap serta percaya diri, sehingga memberikan pelajaran yang terbaik kepada peserta didik kita. Nah, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Okta. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Okta ingin capai. Oke, Pak Erwin. Di sini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 3. Siswa mampu mengetahui perubahan wujud benda. Kebetulan di sini saya mengambil tema IPAS. Nanti pas hari observasi itu pembelajarannya IPAS dengan tema perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya itu di sini ada 3. Siswa mampu mengetahui perubahan wujud benda, siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda, siswa mampu mengetahui perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Berarti 3 tujuan pembelajarannya akan Ibu Okta ingin capai. Nah, kalau boleh tahu tentang materinya itu tentang apa ya, Bu? Materinya itu kebetulan perubahan wujud benda. Oke, kemudian nanti ada area pengembangan yang akan Ibu Okta ingin capai. Boleh nggak saya tahu area pengembangan yang akan Ibu Okta itu meliputi apa aja? Oke, area pengembangan di sini saya nanti ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan di sini saya akan meminta anak-anak mengetahui perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk keterampilan saya nanti ingin anak-anak mempraktikkan sendiri bagaimana perubahan wujud benda yang terjadi di sekitarnya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bu Okta capai itu berarti pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin sekarang mendengar rencana pembelajaran seperti apa yang mungkin Ibu Okta bisa terapkan, serta metode pembelajaran seperti apa yang mungkin Ibu Okta akan laksanakan. Di sini pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi sosial emosional, lalu pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, dan juga model pembelajaran yang saya menggunakan nanti adalah problem based learning dan project based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Kemudian untuk media pembelajaran, Bu Okta akan menggunakan media apa saja? Di sini saya akan menggunakan media konkret seperti gambar-gambar tentang perubahan wujud benda, modul ajar, video pembelajaran, dan juga LKPD. Berarti seru sekali nanti pembelajaran yang akan Ibu Okta laksanakan. Ya, nah, kalau boleh tahu kira-kira pelaksanaannya Ibu Okta kapan akan melaksanakannya? Kalau bisa secepatnya ya, Pak. Baiklah. Kalau boleh nanti saya akan datang ke kelasnya Bu Okta dan melakukan supervisi di kelas, serta mencatat ataupun melihat beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti kepada Bu Okta. Nah, mungkin ini percakapan singkat sebelum kita melakukan pasca observasi nanti, dan juga ada nanti Ibu pengajar praktek yang akan ikut berobservasi kepada Bu Okta. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang didapat dari percakapan kita kali ini, Bu Okta? Yang saya dapat dari percakapan hari ini adalah gambaran mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di kelas. Baiklah Bu Okta, terima kasih atas waktunya sudah bersedia mendampingi saya pada percakapan pra-observasi, dan nanti sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Senin yang akan kita laksanakan. Nah, demikianlah percakapan kali ini. Kita bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Mungkin saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa.
Apa kabar hari ini? Iya, semuanya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Ayo Komang, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Agama masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Komang. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu kalian ya, satu persatu ya. Yang sudah hadir di sini angkat tangan dan sebutkan hadir. Semangat ya? Ya. I Gusti Ayu Made Anindya Sita. Ya. Sakila Kumala Dewi. Nata Udiana. Rafa Radika. Wiswa Suteja. Ananditya Chandra. Agus Adi Pratama. Kenzo Gian Artika. Prindika Narendra. Pandu Putra. Jovan Leonardo Setiawan. Agus Dimas Sastrawan. Wahyu Satya. Arkananta. Devantra. Sakit dia ya. Tadi sudah diinfokan oleh orang tuanya. Muhammad Rainandra. Oh ya. Fiona. Widya. Patricia. Intan. Raisa. Serena. Yuna. Indah. Manda Helena. Monita. Nisya. Ratne. Devi. Evans. Ya, terima kasih bagi yang sudah hadir ya. Oke. Biar lebih semangat dulu, Ibu sambut kalian dengan pertanyaan dengan lagu ya. Siswa kelas 4B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4B semuanya. Hebat! Ibu guru bagaimana caranya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami usahakan bisa dan kami paham. Ya, terima kasih kelas 4B semuanya hebat ya. Iya. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita dapat pelajaran apa sekarang? IPA. Ya. Untuk hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Masih ingat bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Ayo sebutkan. Akar, batang, daun, dan bunga ya. Masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Ya, kita belajar hari ini agar kalian mengerti dan paham apa itu wujud benda. Nah, yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Tujuan kita belajar hari ini agar kalian tahu macam-macam perubahan wujud benda itu ada apa saja. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian tahu apa saja contoh dari perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian lihat atau temui. Paham? Ya, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang apa sih perubahan wujud benda itu? Ada nggak yang bisa bantu Bu Guru? Apa itu perubahan wujud benda? Ya,
Indah? Perubahan zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dalam wujud atau bentuk yang berbeda. Iya, perubahan wujud benda itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Kenapa kok bisa terjadi perubahan wujud benda? Ya, karena apa? Karena terjadi adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor, maka terjadilah perubahan wujud benda itu karena adanya pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita itu pasti akan mengalami perubahan wujud, walau tidak terlalu terlihat. Ya, nah perubahan wujud itu termasuk perubahan wujud padat, cair, dan gas. Ya, perubahan wujud ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda seperti adanya pemanasan, pendinginan, dan juga pengembunan. Ya, dah, Ibu lanjut. Nah, perubahan wujud benda itu ada berapa, Nak? Ada berapa? Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau biasa disebut apa? Iya, deposisi. Perubahan wujud benda itu ada 6, ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Atau yang biasa disebut dengan deposisi. Nah, sekarang Ibu akan berikan kalian penjelasan satu persatu mengenai 6 jenis perubahan wujud benda ini. Ya, nah sekarang ada 3 perubahan wujud benda karena dia menerima kalor. Apa saja, Nak? Mencair, menguap, menyublim. Iya, ada mencair, ada menguap, ada menyublim. Itu perubahan wujud benda akibat apa? Menerima kalor. Sudah sampai di situ paham? Ingat ya, perubahan wujud benda ada berapa tadi? Ada 6. Bisa sebutkan lagi, ulang 1. Lagi. Lagi 1. Mengkristal. Bagus. Ibu lanjut. Perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor juga ada 3. Ada apa saja? Ada membeku, mengembun, mengkristal. Itu karena adanya pelepasan kalor. Nah, sekarang, ini membeku. Apa pengertian membeku? Ada yang bisa bantu Ibu? Ya, Rateh? Membeku adalah perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Iya, membeku itu adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Perubahan itu ya. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi zat benda padat. Dalam peristiwa ini, dia melepaskan apa? Melepaskan apa? Energi panas. Ya, ingat, membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat. Lanjut. Nah, ini contohnya. Pernah kamu lihat ini? Pernah? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, membeku jika air dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Lama-kelamaan air tersebut berubah menjadi es. Ada yang tidak tahu freezer? Ada yang tidak punya kulkas di rumah? Semua tahu? Semua punya kulkas? Iya. Tahu kan tempat untuk membuat es batu? Nah, pernah kalian membuat itu? Pernah?
Ya, jika air yang dimasukkan ke dalam freezer, dia akan berubah menjadi es batu. Lanjut ya. Nah, nih. Pernah nggak lihat mamanya buat agar-agar di rumah? Iya, ini contoh dari kehidupan sehari-hari perubahan wujud membeku ya. Serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air lalu dimasak, lama-kelamaan dia akan berubah wujud dari cair menjadi membeku atau padat. Pernah melihat mamanya buat agar-agar di rumah? Iya, itu contoh yang kedua ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Gula, ini gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan. Dari awalnya dia berbentuk cair, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi beku atau padat. Ya nak ya, tahu gula Jawa? Kalau di Bali gula Bali namanya ya. Kalau di Jawa gula Jawa namanya ya. Semua bentuknya padat. Itu awalnya juga dia cair, lama-lama menjadi padat. Nah, nih. Lilin yang dipanaskan akan mencair apabila lama-kelamaan juga lilin yang panas yang meleleh itu menjadi membeku atau padat karena dia dibiarkan di luar, mengeras dia lagi nak. Ya nak ya, pernah lihat lilin yang dipanaskan? Meleleh dia? Lama-kelamaan lelehannya itu akan mengeras kembali ya. Bu lanjut ya. Nah sekarang mencair. Apa itu mencair? Ada yang bisa bantu ibu nggak? Apa itu mencair ya Evan? Mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Iya, mencair itu proses perubahan wujud zat padat menjadi cair. Dalam hal ini dia memerlukan energi panas ya. Ingat ya, mencair itu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Itu namanya mencair. Nah, lihat, ini contohnya. Gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala, lama-kelamaan dia akan mencair. Kalau gula pasir itu bentuknya bagaimana? Padat atau cair? Padat. Tahu gula pasir? Pernah lihat? Iya, bentuk awalnya padat. Jika dia dipanaskan di atas kompor yang menyala, lama-lama dia akan mencair. Nah, es batu atau es krim. Tahu es krim nggak? Kalau es krim itu dibiarkan di luar, lama-kelamaan akan menjadi apa? Mencair atau meleleh. Sama juga dengan es batu ya. Lama-kelamaan dia akan mencair atau meleleh. Lanjut, contoh yang ketiga ini mentega. Ada yang tahu mentega? Tahu ya? Mentega, lama-kelamaan mentega jika dipanaskan juga dia akan meleleh atau mencair. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nih, lilin yang mencair juga karena dipanaskan. Nah, sekarang lanjut ke bagian menguap. Apa itu menguap? Ya, Serina. Menguap. Apa? Perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Itu namanya menguap. Nah, ini memerlukan energi panas. Ya, ingat, menguap dari apa menjadi apa? Iya, menguap dari cair menjadi gas. Itu namanya menguap. Tolong diingat ya. Nah, ini contohnya. Pernah nggak kalian nyuci baju di rumah? Masih dicuciin sama mama nggak? Apa cuci sendiri? Cuci sendiri. Nah, pakaian yang kalian cuci itu yang masih basah, jika dijemur di bawah terik matahari lama-lama dia akan apa?
Kering. Itu karena terjadi penguapan. Ya, dari basah dia menjadi kering karena terkena sinar matahari. Ya, tuh proses penguapannya. Nah, ini bensin yang dibiarkan terbuka, lama-lama dia akan habis karena juga proses penguapan. Nah, nih air yang direbus, pernah nggak kalian melihat mamanya merebus air di rumah? Pernah nggak pancinya sampai gosong? Masih airnya? Masih airnya? Iya, karena proses penguapan. Air yang dididihkan di atas kompor itu akan mengeluarkan gelembung-gelembung dan mengeluarkan uap. Ya, lama-kelamaan jika dibiarkan terus-menerus di atas kompor akan habis karena proses penguapan. Ya, ada yang sudah ada yang bertanya sampai di situ? Bisa Ibu lanjutkan? Iya, lanjut. Nah, nih, ada yang punya parfum nggak? Punya. Kalau parfum itu disemprotkan ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi dari parfum di pakaian kita itu akan hilang. Ya, itu juga karena adanya proses penguapan. Sekarang lanjut dengan mengembun. Ada yang bisa bantu Ibu? Ya, Monita? Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Ya, mengembun itu adalah perubahan wujud gas menjadi zat cair. Ya, ini terjadi karena gas akan melepaskan energi panas. Contohnya, nah ini, es batu yang diletakkan di dalam gelas lama-kelamaan pada bagian luar akan ada butiran-butiran air. Pernah beli es jeruk? Pernah beli es teh? Pernah beli es doger? Pernah beli es campur? Pernah beli es teler? Nah, pernahkah kalian memperhatikan di dalam gelas es tersebut akan keluar butiran-butiran air? Pernah? Pernah ya. Kalau memang pernah, itulah dia yang disebut dengan mengembun. Ya, lanjut nih contohnya. Pernah nggak kalian melihat rumput pagi hari itu basah? Pernah ya. Kalau memang pernah melihat, jika kamu usap rumputnya, itu tanganmu akan basah. Ya, ini karena dia adanya proses pengembunan. Lanjut, nah nih, kaca yang terletak di kamar mandi terlihat basah juga karena adanya proses pengembunan. Pernah nggak kalian memperhatikan kalau ada kaca di kamar mandi kalian? Pernah? Iya, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke proses menyublim. Apa itu menyublim? Ya, Arka? Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat jadi gas. Iya, menyublim itu perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Ini karena dia memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, pernah kalian melihat ini? Tahu kapur barus? Ya. Jika dia ditaruh di dalam lemari atau di dalam toilet kalian, lama-lama kapur barus ini akan menghilang. Bukan dimakan hantu atau disembunyiin uang samar ya. Karena dia lama-kelamaan akan habis. Karena proses menyublim. Ingat, menyublim itu perubahan benda padat menjadi gas. Itu namanya menyublim. Nah nih, pengharum ruangan yang berada di bawah kipas angin atau AC, lama-kelamaan juga dia akan habis. Karena
proses menyublim tersebut. Ya, akan menjadi gas, dari padat menjadi gas. Ya, nah ini es krim yang diletakkan di ruangan terbuka, maka dia akan berubah menjadi gas. Sudah paham sampai di situ? Iya. Nah, nih, mengkristal atau deposisi. Ada yang bisa bantu apa itu mengkristal? Nah, Yuna? Iya, mengkristal itu perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, uap yang ada di udara akan berubah menjadi salju. Ya, dari gas dia akan menjadi padat. Sudah? Nah, ini. Oke, masih ingat nggak lagu perubahan wujud benda? Iya, kita bernyanyi lagi sambil menambah semangat belajar pagi ini ya. Ayo kita nyanyikan dulu lagu perubahan wujud benda. 1, 2, 3, mulai. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan Wujud benda sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku. cair jadi Ayo semangat. disebut menguap gas jadi cair disebut mengambun Padat jadi gas disebut menyublim gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, nih. Ini skema perubahan wujud benda. Ya, lihat ada padat, cair, dan gas. Sudah dilihat? Ada padat, cair, dan gas. Nah, yang berwarna merah itu artinya dia memerlukan kalor. Yang berwarna biru itu artinya dia melepaskan kalor. Ingat ya, lihat. Ada padat, cair, gas. Itu skemanya sudah ada. Kalau dia dari padat menjadi gas disebut apa? Padat jadi gas? Lihat tanda panahnya. Padat jadi gas disebut menyublim. Gas jadi cair disebut mengembun. Cair jadi padat disebut membeku. Padat jadi cair disebut gas jadi padat disebut cair jadi gas disebut menguap. Ingat ya, ada 6 perubahan wujud benda di sini yang kita pelajari hari ini ya. Nah, sudah? Sekarang Ibu akan berikan kalian setiap kelompok masing-masing LKPD, tolong dikerjakan ya. Ya, nah sekarang masing-masing kelompok Ibu akan berikan LKPD, tolong dikerjakan secara bersama-sama ya. Dengarkan dulu Bu gurunya. Dikerjakan bersama-sama. Sudah? Ini kalian berkelompok. Setiap kelompok nanti presentasikan ke depan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ayo. Kenapa? Kelompok 1 ya. Dengarkan dulu Bu Guru. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5.
Hijau bensin nih hilang ya. Yuk, satu-satu ya. Ini Patricia, kenapa kamu? Sakit perut. Ayo, dikerjakan ya, secara berkelompok. Nah, ada yang ini pakai pulpen. Ada. Ini lagi satu kelompok 5. Dijawab dulu yang ini ya, sama itu. Ayo kerja sama-sama. Mulutnya dikunci dulu, jangan rame. Ayo. Yang sudah bisa unjuk tangan nanti ya. Ya, kelompok 5. Nggak usah, kelompok 5 gitu aja ya. Ada yang sudah selesai? Menguap. Yang ini dapat. Sudah? Di depan masih ada skemanya. Ya. Sudah ya, kelompok 1 maju. Perkenalkan diri, dari kelompok mana, nama siapa? Dengar temannya. Namanya Rati dari kelompok 1. Iya, Rate dari kelompok 1. Tolong dengarkan ya. Dikerasin. Coba dengar dulu temennya. Ayo. Lanjut baca. Nomor 1. Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut pengembun. Iya, betul. Coba perhatikan kelompok lain. Ayo, perhatikan kelompok lain. Yang nomor 1 betul nggak? Proses perubahan wujud gas menjadi cair disebut apa? Pengembun. Mengembun. Benar nggak? Benar nggak? Iya, benar. 2. Perubahan wujud pada lilin yang menyala adalah mencair. Iya, perubahan wujud pada lilin yang menyala adalah mencair. Betul nggak?
Betul. 3. Terakhir ya. Percobaan kapur batu yang dihancurkan lalu ditaruh di kertas hitam lama kelamaan akan habis, membuktikan bahwa benda mengalami Nisya. Kok ribut di belakang itu? menyublin. Dah, nomor 3. Satu kelompok ini 3 soal aja dulu ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok lainnya. Nomor 3, menyublin betul atau tidak? Betul jawabannya, menyublin? Betul ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ya, boleh duduk. Ya, siapa? Ya, kelompok 3. 4 ya, sorry, 4. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bersih Pratama dari kelompok 4. Ya, tolong didengarkan yang lain dari kelompok 4 mau berbicara ini. Nomor 4. Pada saat benda cair kehilangan kalor maka berubah wujud menjadi gas. Perubahan wujud ini dinamakan menguap. Betul, menguap? Betul nggak? Perubahan wujud dari gas menjadi dari cair menjadi gas. Betul, menguap? Betul. Ya, lanjut. Nomor 5. Seorang anak memasukkan cetakan es berisi air ke dalam freezer. Kemudian Didiamkan. selama beberapa jam. Kegiatan tersebut akan mengakibatkan perubahan wujud benda yaitu dari membeku. Yaitu membeku. Betul nggak? Cair ke padat, betul membeku? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sekarang Ibu punya contoh nyata yang ingin Ibu berikan ke kalian ya, biar tahu. Mana tadi koreknya ya? Korek. Dah, Ibu punya apa ini? Iya. Kalian lihat dan perhatikan, tolong diperhatikan dan dilihat. Tadi ada proses apa namanya jika di dalam gelas, luar gelas es ini ada butiran-butiran kecil. Apa namanya? Iya, ini namanya apa? Mengembun. Sudah. Ada juga proses yang terjadi di luar gelas ini dan di dalam gelas. Es batu yang tadinya membeku lama-lama akan berubah menjadi air. Apa namanya? Mencair. Nah, ini contoh nyata yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Nah, lihat. Ini yang terjadi di luar, ada butiran-butiran cair ini disebut dengan mengembun. Ya, Nak ya? Ini mengembun. Lalu di dalamnya yang es batu ini padat kan? Padat kan? Nah, lama-lama dia akan menjadi air di dalamnya. Ini prosesnya apa namanya, Nak? Padat menjadi cair disebut apa? Mencair. Nah, Ibu juga punya apa ini? Lilin. Nah, yuk sekarang Ibu mau panaskan lilinnya ini dulu. Nah, nih. Lilin ini sudah Ibu hidupkan. Lama-lama apa yang terjadi dengan lilin ini? Apa yang terjadi? Mencair atau meleleh. Ya, ini akan mencair atau meleleh. Proses ini disebut dengan apa? Apa namanya? Dari padat menjadi meleleh atau mencair ini apa namanya? Mencair. Nah, lama-lama jika lelehan lilin ini dibiarkan di ruangan terbuka, maka dia akan menjadi apa lagi? Iya, menjadi padat atau membeku. Pernahkah kalian hidupin lilin? Pernah nggak di rumah menghidupkan lilin? Nah, lama-lama lilin yang kalian hidupkan ini akan meleleh.
Jika lelehan ini. Oh, ada lelehan kan? Ada lelehan nggak? Ada. Lama-lama jika lelehan ini kalian biarkan terus-menerus, maka dia juga akan membeku atau menjadi padat. Sudah? Sudah, Nak? Sampai di situ ada nggak pertanyaan untuk Bu gurunya? Sudah paham semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini, terjadinya perubahan wujud benda itu sebenarnya karena adanya perpindahan energi atau kalor. Ya, pada saat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Ya, pada saat menerima kalor, maka akan adanya kenaikan suhu dan dapat berubah wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Nah, sedangkan zat yang melepaskan kalor, zat tersebut juga akan mengalami pendinginan atau juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor itu peristiwanya disebut dengan membeku, mengembun, dan mengkristal. Sudah? Ada pertanyaan? Nah, Ibu mau ulang lagi, ada berapa perubahan wujud benda ya? Apa saja? Iya, mengkristal disebut dengan apa juga? Deposisi. Ya, dah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari apa namanya? Jenis-jenis energi. Ya, jenis-jenis energi. Nah, untuk hari ini pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Tolong Komang, karena pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, ayo kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, sudah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Iya, terima kasih untuk hari ini. Semoga masih tetap semangat belajar ya. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Erwin Hindrayana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan, dan rekan sejawat saya Ibu. Saya Ibu Putu Arya Oktakusuma Dewi. Saya merupakan guru SD Negeri 6 Dulur Peken, rekan sejawat dari Bapak Erwin Hindrayana. Dan perkenalkan juga Ibu pengajar praktek saya. Perkenalkan, nama saya Niputi Widya Arini, pengajar praktek Angkatan 11. Baik, di sini kami akan melakukan skenario pasca observasi. Baik, selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Pak Erwin. Gimana kabarnya hari ini? Kabar sangat baik sekali. Sudah sarapan? Sudah. Ya, boleh kita memulai untuk coaching untuk pasca observasi. Bisa. Nah, mohon waktunya ya. Nah, di sini dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Okta terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung itu seperti apa? Bisa Ibu ceritakan sedikit? Oke. Astungkara Pak Erwin, selama pembelajaran dan proses pembelajaran di kelas berlangsung itu sudah sangat baik.
Siswa-siswa yang saya ajarkan sudah sangat antusias mengikuti pembelajaran, begitupun juga semua anak-anak yang bentuk dalam satu kelompok. Saya bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Dalam hal diskusi mereka sudah sangat baik, lancar, secara menyeluruh mereka sudah bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Begitupun juga dengan anak-anak yang mempresentasikan hasil kerjanya ke depan sudah sangat bagus cara mempresentasikannya, dan juga semua anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran saat itu, Pak Erwin. Saya juga melihat dalam proses observasi yang sudah Ibu laksanakan, sudah melakukan, dan juga saya melihat tujuan pembelajaran yang Ibu Okta capai itu juga sudah tercapai dengan metode yang sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Okta inginkan. Nah, baiklah, menurut Ibu Okta, apakah area pengembangan yang Ibu sudah terapkan itu sudah berhasil di kelas? Seperti apa? Bisa Ibu bercerita sedikit? Oke, menurut saya sudah berhasil, Pak Erwin, meskipun ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Yang saya terapkan itu sudah sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, sudah sesuai seperti itu, dan saya juga melihat sudah ada keaktifan siswa dalam hal diskusi, keaktifan dia bertanya, dan juga semua yang sudah saya sampaikan sepertinya sudah tersampaikan materinya dengan baik, seperti itu, Pak Erwin. Nah, berarti di sini bisa saya simpulkan bahwa area pengembangan yang Ibu Okta itu sudah berhasil Ibu capai. Nah, kalau misalkan saya kasih rentang skor dari 1 sampai 10, mungkin bisa Ibu menceritakan berapa rentang skor yang sudah Ibu bisa capai dalam proses pembelajaran yang Ibu bisa lakukan di dalam kelas. Oke, kalau Pak Erwin memberikan skor antara 1 sampai 10 mungkin masih di angka 8. Kenapa saya bilang mungkin masih di angka 8? Karena ada beberapa hal yang masih belum tercapai, Pak Erwin. Mungkin nanti untuk kedepannya akan lebih saya tingkatkan lagi di dalam kelas. Begitu, Pak Erwin. Nah, baik Bu Okta, berarti sudah berada di posisi 8. Jadi masih perlu ada 2 proses lagi untuk mencapai kesempurnaan. Nah, untuk mencapai kesempurnaan tersebut, kira-kira ada nggak upaya Bu Okta yang ingin akan lakukan untuk mencapai proses kesempurnaan tersebut? Untuk mencapai proses yang sempurna memang butuh proses ya Pak Erwin. Tidak bisa langsung kita menuju angka yang sempurna, pasti berjenjang. Mungkin nanti ke depannya saya akan berkonsultasi lagi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman di sini, bagaimana apa yang harus saya lakukan lagi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas untuk mencapai angka yang sempurna tersebut. Begitu Pak Erwin. Tepat sekali Bu Okta. Langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan untuk mencapai kesempurnaan itu. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya yang ingin saya sampaikan lagi. Nah, menurut Ibu, kegiatan mana yang sudah berjalan baik dan kegiatan mana yang perlu Ibu tingkatkan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Oke, yang sudah terlihat baik itu dalam proses pengerjaan LKPD anak-anak, dalam proses diskusi anak-anak, itu sudah berjalan dengan baik. Lalu yang kurang baik nanti akan saya tingkatkan lagi, seperti misalkan mungkin dalam proses pembuatan, proses pembuatan pembelajaran dengan menggunakan IT saya tingkatkan lagi nanti. Itu nanti saya akan bertanya dengan rekan sejawat seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu Pak Erwin, mungkin saya masih lemah di IT, begitu Pak Erwin. Nah, jadi tadi ada beberapa hal yang akan Ibu Okta tingkatkan. Walaupun sebenarnya pas saya
melakukan observasi di kelasnya Bu Okta, sudah banyak hal bagus yang sudah Ibu laksanakan. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya ada nggak lagi misalnya yang ingin Ibu Okta lakukan? Misalnya ada beberapa siswa saya lihat kurang konsentrasi, mungkin Bu Okta ada gini langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan seperti itu. Mungkin nanti akan saya tingkatkan untuk pemberian ice breakingnya Pak Erwin. Bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap motivasi siswa di dalam kelas dengan memberikan ice breaking, tepuk semangat, tepuk konsentrasi, agar mereka bisa belajar dengan menyenangkan Pak Erwin. Bagus sekali sih saya dengar dari rencana yang Bu Okta akan laksanakan. Nah, untuk penyempurnaan kita tetap sebenarnya harus melakukan refleksi diri. Nah, kemudian hasil observasi ini saya akan catat dalam form supervisi akademik. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah Ibu Okta dapatkan dari kita awalnya sudah ada pra-observasi, kemudian kita melakukan observasi, dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Banyak hal yang saya dapat Pak Erwin tentunya dalam proses pembelajaran ini. Bagaimana cara meningkatkan disiplin siswa di kelas, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar di kelas, bagaimana dia bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan pada saat pembelajaran, bagaimana dia bisa aktif di dalam kelompok belajarnya, begitu Pak Erwin. Baik Bu Okta, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya kita bisa melakukan coaching supervisi akademik ini. Dan juga terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga nanti Ibu Okta, apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi secepatnya. Mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Okta. Sama-sama Pak Erwin. Baik, demikianlah coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, Ibu Putu Arya Okta Sumadewi, dan sekarang saya minta tanggapannya dari Ibu pengajar praktek saya, Ibu Putu Piki Pia hari ini. Mohon waktunya, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Erwin. Nah, jadi pada kegiatan ini kita akan melakukan refleksi. Jadi setelah tadi Bapak Erwin dan Ibu Okta melakukan coaching, nah menurut Ibu Okta, jadi materi dari coaching ini, materi yang mana yang paling Ibu kuasai? Dalam hal Kegiatan coaching ini. yang sekarang Ya. ini, bagaimana proses pembelajaran di kelas itu, maksudnya materi yang saya yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran di kelas itu, bagaimana meningkatkan disiplin siswa di kelas dalam hal pembelajaran. Nah, berarti Ibu sudah mendapatkan, kemarin Ibu sudah mengajar didampingi Pak Erwin. oleh Pak Erwin. Nah, dari kegiatan itu kemudian Ibu sudah merefleksikan, jadi yang mana yang akan Ibu tingkatkan. Jadi penting nggak kegiatan refleksi ini kalau menurut Penting sekali. Ibu? Kalau memang penting, nanti mohon mungkin setelah mengajar dilakukan pembiasaan refleksi dalam artian mana yang harus saya tingkatkan, mana lagi yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran, sehingga materi-materi yang ingin Bapak Ibu capai pada tujuan pembelajaran itu dapat dipenuhi semuanya. Iya. Nah, mungkin Ibu masih ada yang membingungkan dalam materi ini, terutama materi coaching. Jadi coaching itu adalah teknik kita melakukan atau menggali informasi dari teman sejawat, bisa itu tentang pembelajaran khususnya. Mungkin ada yang masih bingung Ibu? Cuman ini saja, biasanya ketika kita mengajar lupa dengan waktu, kehabisan waktu gitu saja, memanajemen waktu, dalam hal memanajemen waktu.
Berarti nanti dibantu dengan mungkin bisa melihat jam dinding begitu nih pada saat pembelajaran. Baik, untuk materi coachingnya gimana? Ibu sudah merasa nyaman dengan kegiatan tadi? Sampun nyaman. Sudah nyaman ya? Iya. Nah, terima kasih Ibu sebelumnya sudah berpartisipasi aktif, berkolaborasi dengan Pak Erwin untuk melakukan kegiatan dari PJP ini. Nah, untuk Pak Erwin, nanti untuk mengumpulkan atau menginput data survei yang 360 itu nanti bisa dari kepala sekolah, itu satu kepala sekolah, rekan gurunya ada 5, dan perwakilan murid itu ada 5. Nanti lembar observasinya bisa Bapak download pada LMS. Itu sudah diisi untuk surveinya Pak Erwin, atau sudah disampaikan kepada kepala sekolah, teman guru, atau muridnya? Untuk surveinya itu sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah serta rekan sejawatnya saya sebanyak 5 orang, dan siswa-siswi yang tunjuk sebagai sampel itu sudah 5 orang juga. Berarti sudah dilakukan berarti. Sudah. Oh iya. Baik. Nah, itu sudah bagus, berarti tinggal nanti dikumpulkan. Ingat di-scan dulu dalam bentuk PDF, baru di-upload di lembar LMS-nya ya. Kemudian mengisi self evaluation-nya udah, self evaluasi sudah. Nah, kemudian untuk pemetaan aset nantinya. Nah, nanti kita sebelum PI 6 itu ada pemetaan aset yang akan Pak Erwin lakukan dengan kepala sekolah. Nah, nanti hal-hal yang perlu Pak Erwin persiapkan itu adalah yang pertama menentukan jadwal. Jadi Pak Erwin berdiskusi dulu untuk pemetaan asetnya, pemetaan jadwalnya kapan dengan ibu kepala nanti, supaya tidak tabrakan atau ibunya ada kesibukan, supaya dapat waktu yang tepat. Kemudian Pak Erwin juga dapat mengundang seperti kepala sekolah, guru, kemudian murid, orang tua, bahkan tokoh masyarakat atau perwakilan dari masyarakat untuk terlibat dalam diskusi. Kemudian nanti Pak Erwin juga membuat notulen hasil dari diskusinya. Nanti ditulis apa yang ditemukan itu. Yang keempat, mengambil foto kegiatan. Jadi pada saat Pak Erwin memberikan lembar observasi, itu ingat di foto nanti sebagai dokumentasi kegiatan. Kemudian yang terakhir itu yang pasti untuk mengumpulkan hasil pemetaannya. Nanti dikumpulkan hasil pemetaannya seperti apa. Nah, kemudian ada yang ingin disampaikan untuk jurnal terkait komunikasi di LMS. Mungkin ada yang ingin Pak Erwin sampaikan? Yang rasa sudah cukup jelas apa yang biasanya Ibu pengajar praktik lakukan, sudah sangat jelas. Jadi nanti kalau ada pun kendala, pasti saya akan tetap berkomunikasi dengan Ibu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Berarti nanti Pak Erwin sudah siap nih untuk PI, persiapan PI 6. Siap, harus siap. Ya. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Erwin. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kegiatan ini kita akhiri. Selamat siang. Selamat siang.